Tes. Tes. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka, kita awali taklim kita pagi ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua umatnya. Semoga kita istiqomah mengikuti risalah yang dibawanya dinul Islam secara menyeluruh, secara sungguh-sungguh, dan juga istiqomah mengikuti jalan hidupnya, berdakwah di jalan Allah sampai akhir hayat. Tidak lain tidak bukan bahwa berdakwah di jalan Allah adalah jalan hidup semua para nabi dan para utusan Allah, para rasul Allah para rasul Allah di muka bumi ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Sabtu pekan kedua bulan Oktober, dan kita masih mencoba untuk melanjutkan tema yang belum selesai kita bahas pada bulan yang lalu tentang 6 tanda syukur yang benar. Saya sekedar mengulang poin ya, supaya kita segar kembali dengan materi bulan lalu gitu ya. Tanda syukur yang benar yang pertama adalah al-qanaah war-ridha. Qanaah disertai dengan ridha. Bukan sekedar hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Jadi qanaah yang selama ini lebih penekanannya menerima apa adanya, hal-hal yang sifatnya materi duniawi. Ya, padahal yang dimaksud qanaah di sini menerima segala apa yang datang dari Allah, termasuk aturan Allah, hukum-hukum Allah, termasuk takdir Allah, baik takdir yang menyenangkan maupun takdir yang tidak menyenangkan. Nah, kita menerima semua itu dengan ridho, dengan lapang. Ya, orang yang ridho, yang lapang pastinya tetap bisa tersenyum walaupun berat. Namanya ridho. Jadi sekali lagi, qanaah bukan hanya bersifat materi duniawi, tapi kita menerima semua yang datang dari Allah, baik berupa rizki yang berupa materi maupun berupa hukum-hukum Allah, aturan Allah, syariat Allah, maupun berupa takdir-takdir Allah. Yang kedua, tanda syukur yang benar adalah ats-tsana 'alal mun'im. Ya, banyak mengingat, banyak menyebut, banyak menyanjung Allah sang pemberi nikmat. Jadi kata sang itu tidak ada yang lebih tinggi pemberiannya kepada kita di atas pemberian Allah. Ya, jadi sang itu sekali lagi pemberi yang maha luar biasa kepada kita adalah Allah. Oleh karena ingat kita, sanjungan kita kepada Allah akan melebihi ingat kita
kepada bapak ibu kita. Pasti kita akan selalu ingat orang tua kita karena pemberiannya. Ya, pasti kita akan selalu ingat guru-guru kita karena pemberiannya ilmu pastinya. Kita akan selalu ingat kantor di mana kita bekerja selama ini sampai pensiun karena pemberiannya. Nah, pemberian Allah itu di atas segala pemberian makhluk. Nggak ada bandingannya sama sekali. Ya. Jadi kalau kita bekerja sampai pensiun antara 30 sampai 35 tahun, dari bulan pertama, dari tahun pertama tiap bulan gajinya 25 juta. Kalau kita kerjanya 35 tahun, itu hanya sekitar 7 miliar. Hitung aja. Kerja 35 tahun per bulan 25 juta, itu hanya sekitar 7 miliar. Siapa di antara kita yang mau dikasih uang tunai 1 miliar langsung disuntik mati pakai bahasa kedokteran, atau ditembak mati kalau pakai bahasa kedirgantaraan? Pasti kita semuanya menolak. Karena tidak ada artinya uang 1 miliar kalau kita mati. Lebih baik kita hidup tanpa 1 miliar, karena dengan hidup masih banyak yang bisa kita nikmati. Tapi dengan mati, bukan hanya 1 miliar yang tidak bisa dinikmati, seluruh kenikmatan dunia pun putus. Yang mendingan hidup tanpa 1 miliar daripada punya 1 miliar langsung mati. Ini artinya kan nilai hidup kita sehari itu lebih besar dari uang tunai 1 miliar. Kalau setahun dibikin rata-rata ya antara 365 atau 360, kita bikin 360 hari, berarti 360 miliar. Kalau hari ini umur kita 50 tahun udah berapa tuh? Nggak ada bandingannya pemberian Allah. Ya, itu baru ngomongin sebagian kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding dengan pemberian-pemberian manusia. Ternyata pemberian manusia nggak ada apa-apanya begitu. Yang ketiga, tanda syukur yang benar adalah suratul istijabah. Semakin gesit, semakin cekatan, semakin taat manakala kita mendengar seruan Allah. Hampir setiap lembaran halaman Al-Quran itu ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Rasulullah dahulu kalau membacakan ayat seperti ini, sahabat yang ada di sampingnya mendekat, sahabat yang agak jauh mendekat, bahkan yang ada di luar masjid pun mendekat, bahkan yang di rumah kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu dibalik lagi. Luar biasa, generasi terbaik seperti itu dulu. Karena apa? Yang membaca ayatnya Rasul, tapi ayat itu kan firman Allah. Berarti ketika Rasul membaca ya ayyuhalladzina amanu itu Allah memanggil kita. Ya tak? Allah memanggil kita. Yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, memanggil kita. Lawang istri dipanggil suami aja bergegas, anak dipanggil orang tua aja bergegas, kawan dipanggil pimpinan bergegas. Bagaimana kalau yang memanggil kita, yang memberikan kita hidup? Ya, jadi sekali lagi kita harus lebih siap menjadi, bahasanya jarang terdengar, budak Allah. Ya, kerja 35 tahun
per bulan 25 juta, total 7 miliar, jadi budak kita. Taat banget masuknya. Man kita nggak menggunakan bahasa itu. Jadi budak banget kita. Jam kantor jam 8, jam 7.30 udah standby di pintu gerbang. Nggak pernah mau terlambat. Karena apa? Tahu banget ya, sanksi keterlambatan berbagai tunjangan dipotong. Jam pulang jam 4. Siapa yang berani kabur sebelum jam 4 kecuali ada izin? Karena pulang sebelum waktunya, bukan hanya tunjangan yang dipotong, gaji pokok kita dipotong. Misalnya dimutasi kemana aja gitu, dikasih tugas apa aja, apa bukan budak kayak begini? Dikasih 7 miliar 35 tahun jadi budak. Allah kepada kita setahun, kalau sehari nilai hidup kita sehari 1 miliar, 360 miliar setahun. Kalau 35 tahun, dia artinya apa tuh? Kita harus lebih taat, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang taatnya seorang istri ke suami, taatnya seorang anak ke orang tua, taatnya murid ke guru, taatnya karyawan ke pimpinan. Ini semua terkait karena pemberian Allah di atas pemberian mereka. Logikanya begitu. Jelas saja, Mak. Jadi sekali lagi, orang yang benar-benar bersyukur itu seperti itu. Kala mendengar seruan Allah, panggilan Allah, dalam keadaan lelah, letih, capek, ngantuk, males, kalau Allah yang memanggil kita, itu terengginasnya melebihi seorang prajurit saat mendengar panggilan komandan. Wah, aja yang apalagi kalau ada di antara jamaah yang pernah merasakan ya menjadi orang angkatan darat, laut atau udara, coba aja. Lagi capek, lagi lelah, lagi ngantuk, lagi malas, tapi komandan memberikan instruksi hanya satu kata, siap, laksanakan, gitu dong. Padahal yang gaji saya bukan komandan. Jelas? Jadi ilustrasi ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita dituntut memiliki ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah lebih total. Yang keempat, nah ini mungkin ya dari poin keempat, kelima, keenam. Tanda syukur yang benar adalah al-jamaah. Kita mau hidup dalam berjamaah, dalam satu barisan, dalam satu saf. Jangan sampai, Masya Allah, ini udah mulai berasa saya ya, mudah-mudahan kita pun merasakan hal yang sama. Rasanya sampai hari ini kita umat Islam itu masih lebih bangga, lebih euforia dengan kuantitas. Inilah kami umat Islam Indonesia yang merupakan umat Islam terbesar di dunia. 78%, ada yang bilang 82%. Kan menurun. Dulu katanya 99% penduduk Republik ini Muslim. Dulu mungkin tahun 70-an kali. Seiring dengan perkembangan zaman ya, agama lain bertambah, kita ada yang berkurang, maka hari ini ya masih mayoritas lah, kalau 78 sampai 82. Tapi apalah arti mayoritas kalau kita tidak memiliki kualitas? Ya. Dari 2018 awal sampai 2020, 3 tahun terakhir,
Coba renungkan. Yang dibacok, yang ditusuk, yang dibunuh, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Mana yang belain? Nggak ada. Yang itu ditusuk, semua diam. Yang ini dibacok, yang lain diam. Ya, bahkan kasus, ya, walaupun nggak baru banget ya, Syekh Ali Jabir di Sumatera. Itu 2 hari setelah Ali Jabir itu imam masjid bahkan meninggal dunia. Dan semua pelakunya halus bahasanya sakit jiwa, gila. Ini orang-orang gila, cerdas, bisa milih gitu. Yang dipilih pertama orang Islam, yang kedua yang dipilih orang Islam para pimpinannya. Tapi kita masih pada terlelap gitu, masih terlelap tidur, belum sadar-sadar nih kita dalam arti umat Islam secara umum. Ya, hakul yakin orang-orang yang nusuk, yang ngebacok para ustadz, para kiai, para ulama itu ada yang mengendalikan. Ada dalang. Ya cuman kita sulit, nunjuk hidungnya sulit, bisa kena delik. Nggak tahu disuntik apa, nggak tahu dikasih minum obat apa. Pasti udah ada di sini. Yang harus kamu tusuk orang yang namanya fulan. Kalau dia orang gila beneran, nih orang masjid penuh. Kenapa nggak yang di pinggir sono, yang dipacok, yang di pinggir sono? Kok yang di sini harus melangkahin berapa orang? Melewati berapa orang? Ini pakai logika. Jadi itu ada yang daliin. Kalau pakai bahasa sugesti di tontonan ekstravaganza itu, ya, kalau kamu mendengar suara ini, maka fulan rubah wajahnya jadi ini, gitu. Ya kayak begitulah kira-kira. Yang harus kamu bacok, yang harus kamu tusuk, yang harus kamu bunuh orang yang namanya fulan. Jadi biar lagi di belakang banyak orang, ya lari ngelangkahin orang. Jamaah, hakul yakin ada dalam. Hakul yakin ada dalam. Ada yang mengendalikan. Ya kita bolehlah menduga-duga. Kita bisa kok berdampingan dengan 5 agama lain yang punya Tuhan. Konteks Indonesia, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini agama sah di Republik ini berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Relatif berdampingan. Lihat di lingkungan kita, banyak orang yang beda agama tapi punya Tuhan. Kalaupun ada letupan, relatif lah. Tapi kalau dengan orang yang gak punya Tuhan, memang gak akan ketemu kecuali di medan perang. Paham aja, Mak? Makanya berjamaah, mari kita rapatkan saf. Apa artinya sapu lidi kalau sudah terlepas dari ikatannya? Ada sapu lidi nggak? Kalau saya boleh mengilustrasikan biar kita saksikan bersama-sama. Sapu lidi cabut 1, patahin, mau jadi 100 juga bisa. Sapu lidi cabut 1, patahin 1-1. Mau jadi 100 patahan juga bisa. Tapi dalam satu ikatan silahkan dipatahin, nggak bakal. Kelihatannya kita sekarang sudah seperti sapu lidi yang lepas dari ikatan. Makanya pastikan, ya, jagain para imam-imam kita, baik imam rawatib tetap maupun imam tamu kehormatan. Saf pertama, saf kedua, kanan kiri 5 ke kanan minimal.
5 ke kiri, saf kedua 5 ke kanan, itu orang yang kita kenal. Apa jadinya kita orang awam kalau kehilangan para ulama, para kiai? Persislah kayak anak ayam ditinggal induknya. Anak ayam baru netes umur sehari, 2 hari, seminggu, induknya dimakan burung elang. Lihat anaknya, piek piek piek, piek piek piek, piek piek piek. Yang di sono dimakan garangan, yang di sono makan ular. Sendiri-sendiri, gampang dipites. Jadi sekali lagi, bolehlah kita bangga, euforia dengan kuantitas, tapi mari kita barengi dengan kualitas. Sulit banget kita bersatu, apalagi kalau sudah ngomongin suksesi. Wah, ya ini agak nyerempet-nyerempet. Kalau sudah ngomongin suksesi umat Islam, kacau balau. Udahlah, di tempat kayak gini jangan ngomongin yang kayak begini. Anda tahu, di Republik ini mungkin kalau disebut ya tokoh yang mengatakan jangan bawa-bawa agama ke urusan negara, urusan politik, kan Aidit. Agama kita tuh agama yang sempurna. Ke WC aja ada tuntunannya. Betul tidak coba? Kamil syamil, sempurna, paripurna, itu agama kita. Maksudnya apa? Sempurna paripurna. Jangankan urusan pasar, urusan kemasyarakatan, urusan kebangsaan, urusan keumatan, urusan kenegaraan. Ke WC ada tuntunannya. Kalau saya kan cuma seorang diri, ada tuntunannya, ada petunjuknya. Tidur bahkan tidak ngapa-ngapain, ada petunjuknya. Jadi memilih ketua RT, memilih ketua RW, memilih Karang Taruna, memilih ketua LPM, terus sampai pemimpin-pemimpin kita yang lebih tinggi, itu semuanya pasti ada petunjuknya dalam agama kita. Coba mari kita lihat Al-Baqarah, ya, surah 2 ayat 201. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Hai laki-laki muslim, apakah kalian duda atau kalian bujangan? Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Allah melarang kita muslim menikah dengan wanita musyrik hatta yu'min, sehingga musyrik itu mau beriman. Kalau mau beriman, ya. Ini Al-Baqarah 201 ya, 221. Al-Baqarah 221. Kalau dia mau mukmin, mau memeluk Islam, mau mengucap 2 kalimat syahadat, kata Allah, ya nggak apa-apa. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak perempuan yang beriman, jelek rupa, miskin, itu lebih baik di sisi Allah ketimbang wanita musyrik yang mempesona kamu. Pesona perempuan buat kita kaum lelaki apa? 4. Ya. Pesona laki-laki buat perempuan 4 juga. Pasti itu. Lebih boleh, kurang nggak mungkin lah. Apa yang membuat kita kaum lelaki terpesona dengan perempuan? Yang pertama, paras pasti, cantik lah, sesuai dengan selera kita masing-masing. Ya, mohon maaf misalnya ya, mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud apa-apa. Ini namanya cantik, sekali lagi relatif. Kata saya, hitam tuh nggak cantik, tapi kata orang Afrika hitam tuh cantik. Ya udah begitu. Pokoknya paras, pesona. Pesona yang kedua apa? Harta lah. Siapa yang nggak
terpesona dengan harta. Pesona ketiga apa? Kedudukan. Pesona keempat apa? Terah, nasab, keturunan, ningrat, drawiru. Kebalikannya begitu. Ya. Dia perempuan punya pesona luar biasa, tapi musyrik. Yang ini budak beriman lebih baik dari yang ini. Allah yang bilang itu. Kata la tangkihu itu huruf nahi, huruf larangan. Al aslu fin nahi li tahrim, prinsip dasar larangan itu menunjukkan haram. Ini kaidah usul fikih. Berarti laki-laki muslim menikah dengan musyrik, wanita non muslim itu hukumnya haram. Ini ayatnya. Kalimat berikutnya penggalanya, kalimatnya beda, hurufnya sama tapi barisnya beda. Wala tangkihu. Yang berikutnya wala tungkihu al musyrikin, beda. Kalau tangkihu menikah, laki-laki nggak harus pakai wali. Kalau tungkihu menikahkan, berarti posisi kita ini wali. Jangan kamu menikahkan. Siapa yang dinikahkan oleh kita? Ya anak perempuan kita. Hakul yakin. Emang kita mau jadi walinya siapa? Jangan kamu menikahkan anak perempuanmu al musyrikin kepada laki-laki musyrik kecuali dia mau beriman. Sungguh seorang budak laki-laki yang beriman, jelek rupa, miskin, lebih baik di sisi Allah ketimbang laki-laki musyrik yang mempesona kamu. Kita orang tuanya seneng, gagah, wah, enak nih jadi mantu saya, gagah, ya, kaya, punya kedudukan, turunan raja misalnya kan. Tapi dia musyrik. Kata Allah, ini budak beriman lebih baik dari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan buat kita, kedudukan suami untuk istri apa? Imam, pemimpin. Bahkan di kalangan non muslim sekalipun, di kalangan non muslim sekalipun, bahwa kedudukan suami itu imam, pemimpin. Masih kurang jelas. Nyari pemimpin untuk satu orang harus yang benar-benar keimanannya. Bagaimana nyari pemimpin untuk sekampung, sewilayah, sedepok, se-Jawa Barat, serepublik. Masih mau mengikuti orang yang nggak punya agama kita. Ya, ini urusan milih pemimpin, nggak usah bawa-bawa agama. Bagaimana agama kita agama yang sempurna? Semua tatanan kehidupan ada petunjuknya. Jelas saja mah. Jadi memang agak krusial kita kalau ngomongin kayak begini, tapi ya memang harus diomongin supaya kita terbiasa ngomong seperti ini. Jadi ngomongin sukses itu kayak kita ngomongin bab sholat, bab wudu, bab tayamum, ya. Memang fikihnya kan nggak sampai-sampai, kita masih kulukutak kalau pakai orang Sunda. Fikih toharoh, fikih tayamum, fikih sholat, fikih zakat, fikih haji. Ya, fikhul jihad nggak nyampe-nyampe. Apalagi fikhus siyasah, fikhud daulah, fikih mengelola negara, belum nyampe-nyampe kita. Makanya ya dalam forum-forum kayak begini kita sampaikan ya, supaya kita umat Islam itu paham bahwa fikih itu tidak hanya fikih toharoh saja, fikih sholat saja. Itu kalau disimpulkan fikih toharoh, fikih tayamum, fikih sholat, fikih zakat, itu namanya fikhul ibadah, fikih ibadah. Kalau sudah jual beli, simpan menyimpan, pinjam meminjam, gade menggade, itu namanya fikih muamalah. Urusan menikah rumah tangga itu disebut fikih munakahat.
Urusan kriminal, penodongan, penjambretan itu namanya fikul jinayat. Kalau fikih mengelola negara namanya fikus siasah atau fikud daulah. Fikih mengelola negara ada. Masih sih ada. Nah, kalau Bapak jadi ketua RT, bagaimana ngelola 46 kakak? Ya itu gitu, ada fikihnya. Bagaimana kalau kita muslim mengelola 46 kakak, ngurusin 46 kakak itu gimana? Masa 46 kakak diurusin, negara nggak diurusin? Jadi, masya Allah ya, kita nggak nyampe-nyampe gitu. Oleh karena jamarahimakumullah, kita ini lemah, sekali lagi lemah. Nampak begitu jelas berbagai RUU yang beberapa hari yang lalu disahkan menandakan kita lemah sekali. Lemah ya. Jadi sekali lagi, kalau pakai bahasa bahaya kebakaran, api itu bukan di pintu gerbang tapi udah di pintu rumah. Masa kita masih terlelap tidur? Kehidupan sosial, keagamaan, kemasyarakatan, keekonomi itu butuh rasa aman. Dan tidak mungkin, kata Allah, akan tercipta rasa aman kalau agama rapuh. Dan gak mungkin agama akan jadi kokoh kalau pemimpinnya tidak mencintai agama. Ini firman Allah surah 24 An-Nur ayat 55. Mau bikin pesta pernikahan butuh rasa aman, pastilah. Ya, mau menyelenggarakan porseni, pekan olahraga seni dan budaya butuh rasa aman sangat. Dunia usaha kecil, UMKM, menengah sampai atas butuh rasa aman, iya. Penyelenggaraan olahraga, bola voli, sepak bola butuh rasa aman, iya. Ya, jadi rasa aman itu akan tercipta sekali lagi kalau agama yang Allah ridhoi kokoh. Ya. Bagaimana supaya agama yang Allah ridhoi kokoh? Orang-orang yang jadi pemimpin, orang yang mencintai agama kita, mencintai ulama kita, mencintai umat kita. Jangankan muslim yang awam, ulama dinista aja nggak dibelain, gimana? Agama dinista, pemimpin nggak ngebela, gimana agama mau kuat? Mudah-mudahan semua kita pernah membaca, tapi yakin, saya sih yakin minimal semua kita pernah mendengar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangan, fa bilisanihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisan. Kalau kita nggak mampu merubah kemungkaran, kemaksiatan, kebatilan dengan lisan, maka rubahlah dengan fabi qalbihi, dengan hati, hindari. Wadzalika ad'aful iman, tapi ini iman yang paling lemah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jamaah rahimakumullah, menjelaskan hadis ini. Ya, tidak semua kemungkaran, tidak semua kebatilan bisa selesai dengan firman Allah, bisa selesai dengan sabda Rasul. Paham gak jemaah? Paham gak? Ada orang lagi judi, kita datengin baik-baik,
Ya, kenapa kalian pada judi? Enak kalau menang begini, ntar kalau menang dapat ini gitu. Terus kita katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ya, kalian muslim, Tuhan kalian Allah, ya, Nabi kalian Muhammad Rasulullah, ya, kalian sholat menghadap Ka'bah, ya, kitab suci kalian Al-Quran, ya, sama kita muslim. Judi itu dilarang dalam agama. Nih ayatnya, astagfirullahaladzim, taubat, nangis. Nah itu kebatilan, kemungkaran selesai dengan Al-Quran. Orang lagi mabok, orang lagi berbuat maksiat, dibacakan ayat yang menjelaskan larangan itu, dia taubat. Kemaksiatan bisa selesai dengan ayat, dengan Al-Quran. Tapi banyak kebatilan, banyak kemungkaran tidak bisa selesai dengan Al-Quran, tidak bisa selesai dengan Al-Hadis, harus diselesaikan dengan tangan. Kekuasaan maksudnya. Yang namanya kekuasaan berarti pemimpin harus dipilih, dan pilihan itu namanya, mohon maaf nih, proses politik. Jadi gimana mau dipisahin? Ya dibacain Al-Quran malah ngelawan. Udah lo ngaji aja, urusan gue, masuk neraka urusan gue. Coba kalau bapak ketua Satpol PP ajak pasukan, selesai. Itu kata Umar. Ada kemungkaran yang gak bisa selesai dengan Al-Quran, tapi bisa selesai dengan tangan. Maksudnya bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Paham gak cuma? Nah, kekuasaan berarti apa tuh? Milih pemimpin. Milih pemimpin namanya apa? Proses politik. Jadi gimana mau misahin agama dengan politik? Nah mungkin. Wong bahasa hari-hari kita juga udah pakai strategi. Lagi banyak galian nih, saya mau ke sana. Ya udahlah, ngambil jalan lain, itu namanya strategi. Macet, ya udah kita pakai lewat yang ini. Ya. Kena PHK dapat pesangon kayak begini segini, dihemat. Yang biasanya makan ayam sehari seminggu 4 kali, ya sekarang disiasatin supaya jangan sampai masih kayak begini uang pesangon habis. Berarti sekarang kita makan ayamnya seminggu 1 atau 2 kali lah. Itu strategi, itu politik namanya. Jadi hari-hari kita ini sudah biasa sebenarnya. Jadi politik itu udah kayak wudhu, kayak tayamum, kayak sholat biasa. Ya. Jadi sekali lagi, banyak kebatilan, banyak kemungkaran yang nggak akan bisa diselesaikan dengan Al-Quran, nggak bisa diselesaikan dengan hadis. Pakai apa menyelesaikannya? Dengan kekuasaan. Itu yang dimaksud fal yughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Itu artinya kekuasaan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah. Jadi kegiatan sosial, keagamaan, seni, budaya, olahraga itu butuh rasa aman. Dan rasa aman tidak mungkin akan timbul kecuali agama yang Allah ridhoi kokoh. Agama yang Allah ridhoi kokoh nggak mungkin akan terwujud kecuali ada yang ngejagain. Siapa yang ngejagain? Ya pemimpin yang mencintai agama Allah, mencintai orang yang memeluk agama Allah, mencintai para pemimpin orang yang memeluk agama Allah. Berarti kita harus berupaya, berikhtiar untuk mendapatkan pemimpin yang mencintai kita, mencintai agama kita, mencintai para pemimpin kita, dan mau ngebelain agama kita. Insya Allah agama jadi kokoh. Kalau agama kokoh, insya Allah rasa aman akan kita rasakan. Kalau sudah rasa aman, mau bikin pesta apa aja, olahraga kayak, mau dagang kayak, mau apa kayak, tenang. Sekali lagi, ini firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur surah 24 ayat 55. Ya, jadi sekali lagi, kita tidak inginlah, mungkin kalau jamaah nonton
nggak tahu ya, karena malam sampai malam itu ILC itu sampai malam ya, 4 atau 5 hari yang lalu seru banget itu ya. Ada sekretaris MUI Ustadz Tengku Zulkarnain, dan ada budayawan ya, kalau buat saya itu bukan sekedar budayawan, intelektual muslim, Taufik Ismail. Luar biasa jemaah. Salah satu di klik, kata Taufik Ismail, klik, jadi ada asisten pakai data. Perang dunia pertama, perang dunia kedua melibatkan berbagai negara, yang mati sekian. Bayangin aja, perang dunia pertama, perang dunia kedua, berbagai negara terlibat, yang mati misalnya 30.000, tapi yang mati karena dibantai dan dibunuh oleh orang komunis itu 3 kali lipat lebih besar daripada yang mati dalam 2 kali perang dunia itu. Bohong, kata Taufik Ismail. Kalau komunis itu membela rakyat kecil, bohong, kata Taufik Ismail, bukan kata saya. Silakan diklik aja, minta klik, nongol pasti. Tahun 92 Partai Komunis dibubarkan. Siapa yang membubarkan? Boris Yeltsin, pemimpin Uni Soviet waktu itu. Saya atas nama pemimpin Partai Komunis, dengan ini saya nyatakan Partai Komunis bubar. Hanya ada 2 negara yang tidak mau membubarkan, kata Taufik Ismail, RRC dan Kamboja. Pol Pot, tahu Pol Pot? Silakan Pol Pot. Tanya umat Islam, betapa kejamnya Pol Pot terhadap umat Islam di Kamboja. Jadi bayangin Pak, ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua melibatkan begitu banyak negara, yang mati 30.000, tapi yang mati oleh komunis itu 3 kali lipat, jauh lebih besar. Oleh karena jemaah rahimakumullah, ya, kita umat Islam, mari kita luruskan barisan, rapatkan saf, jangan lengah ya. Mudah-mudahan Allah akan menjaga kita, menjaga umat kita, menjaga bangsa kita, menjaga negeri kita ya, dari berbagai kejahatan-kejahatan yang mungkin akan timbul seperti beberapa dekade yang lalu. Miris ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau sekarang sudah tandanya udah kelihatan, ada pembacokan nggak selesai, ada pembunuhan nggak selesai. Ini apa ini? Ya, jadi tidak ada satupun yang diproses hukum tuntas, nggak ada. Ya karena gila itu kan nggak bisa dituntut Pak, baik hukum agama maupun hukum positif, ya bebas. Ya, jadi mari kita berjamaah, walaupun berat, walaupun sulit, tapi kita berusaha untuk berada dalam satu saf. Ya mudah-mudahan kalau ada dalam satu saf orang-orang yang akan berbuat macam-macam ya, akan berpikir 1000 kali, karena dalam satu barisan akan menjadikan kita memiliki wibawa, memiliki kekuatan. Dan yang kelima, tanda syukur yang benar adalah al-'ata, senang berbagi, peduli dengan lingkungan, apalagi di saat situasi seperti ini ya. Berulang kali di berbagai tempat saya sampaikan ya, mari kita semuanya menjadi CPS, jaring pengaman sosial ya. Para pakar ekonomi sudah banyak yang menganalisa, tidak menutup kemungkinan kalau ini terus berlanjut sampai kuartal ketiga, keempat kayak begini terus ya, resesi. Resesi itu apa? PHK bertambah, pengangguran makin banyak, daya beli makin lemah. Kira-kira apa yang bakal muncul kalau begini? Kriminal lah ya. Beli peci, kalau pakai peci setahun sekali nggak masalah, beli baju setahun sekali kelar, beli sarung setahun sekali kelar.
Tapi perut lapar siapa yang bisa nahan lebih dari 2 hari? Harus ada jaring pengaman sosial supaya orang-orang yang kelaparan tidak berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan masjid harus punya peran ke arah itu. Kok masjid? Iyalah, salah satunya masjid harus punya peran, karena masjid termasuk yang menghimpun dana dari umat. Ya. Makanya saya mengajak pengurus musola, pengurus masjid, lagi-lagi jangan hanya bangga dengan laporan saldo akhir 900 juta. Keren banget saldo akhirnya 900 juta. Tapi pintu kamar mandinya engselnya copot. Gayungnya pada bocor. Masya Allah. Kamar mandinya bau macam-macam. Makanya perlu sekali-kali kita jalan-jalan ke Jogokarian. Ya. Salah satu yang akan kita dengar kalau kita pas dari situ hari Jumat Jogokarian, hakul yakin kita akan mendengar laporan keuangan 0. Laporan keuangannya 0, saldonya 0. Tapi lihat fasilitasnya. Ya, kata ketua DKM-nya pakai bahasa Seloroh tapi bisa jadi renungan. Kami pengurus masjid DKM, makanya gini, kendaraan tolong dikunci ganda, kehilangan di luar tanggung jawab kami. Umumnya kayak gitu. Jadi kata ketua DKM Jogokarian itu banyak, ya kan? Pengurus-pengurus masjid, musola tanpa sadar dia tidak bertanggung jawab. Di Jogokarian, jangankan sendal, motor hilang diganti, Pak. Diganti. Motor hilang diganti. Tahu banget katanya, saya pengurus ini sadar banget bahwa orang yang infak di jalan Allah lewat Jogokarian itu ingin agar infaknya cepat menjadi pahala, ya harus segera diberdayakan. Makanya apa? Setiap hari Jumat itu nggak kurang 4.000 nasi box, siapapun silahkan. Masya Allah. Itu kalau kali 20.000 berapa? Rp4.000, Pak. Supir angkot, ojol, grab car, bang becak, semua mampir sholat, makan siang gratis. 4.000 nasi box. Kita mau nginep, Masya Allah, ada penginapan, Pak. Enak. Ya, manajemen modern. Ya nggak apa-apa, saldo akhirnya banyak nggak apa-apa, tapi ya jangan sampai misalnya ya ada janda, ada jompo, ada yatim di lingkungan ini sampai kita nggak tahu, bahkan akhirnya mereka berbuat kriminal. Sekali lagi punya tanggung jawab besar kita. Jangan sampai orang-orang yang kena PHK, pengangguran, lalu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, padahal itu ada di wilayah kita. Bukti syukur yang benar kita peduli dengan lingkungan kita. Jadi kita harus menjaga, mengamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan begitu. Jadi sekali lagi, ya, nggak beli baju setahun nggak masalah, masih ada yang dipakai. Sendal, sepatu pakai. Tapi sekali lagi, perut lapar nggak bisa ditahan lama-lama. Jadi ini harus kita jagain. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, tanda syukur yang benar adalah al-mujahadah. Kita selalu bekerja keras, selalu bersungguh-sungguh, ya tidak boleh malas. Pribadi yang malas. Kamus kita Muslim itu kamus semangat. Takdir kita adalah takdir pemenang. Ya, pemenang pasti semangat lah. Yo, semangat lah. Sepak bola mau ketemu klub manapun dia yakin menang. Nah, orang yang udah yakin, optimis, semangat latihan, ya,
semangat, terus bagaimana supaya kita bisa ngalahin klub ini. Jadi takdir kita emang bukan sekedar ikut kompetisi, ikut perlombaan, meramaikan aja, tapi takdir kita tuh ikut berkompetisi dan menang. Dari mana kita tahu? Apa yang di KO? Nggak banyak lah, puluhan, nggak nyampe ratusan, sampai akhirnya pensiun, sampai akhirnya kena sakit seperti yang akhir hayatnya, apa tuh namanya penyakit yang apa namanya, saya lupa namanya gitu ya. Ya karena mungkin kenyang pukulan lah gitu ya. Nggak banyak, tapi nggak sampai ratusan yang di KO. Lah kalau kita kan meng-KO kembaran kita yang jumlahnya miliaran. Ya, bapak ibu kita, mohon maaf, ketika sedang melakukan hubungan intim, terus klimaks, sperma yang memancar dari seorang suami masuk ke rahim itu miliaran kembarannya Anwar, miliaran kembarannya bapak. Semua bergerak dalam ilmu biologi itu kayak kecebong, bergerak, mati di sini, mati di sini, mati di sini, mati di sini, dan Anwarlah dan Andalah yang berhasil menembus ke rahim dan lahirlah kita. Ya, apa mananya? Takdir kita memang takdir pemenang. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, kalau calonnya yang satu non muslim, yang satu muslim, nggak usah berpikir, pilih yang muslim. Kalau calonnya dua-duanya muslim, yang satu rajin ke masjid, yang satu jarang ke masjid, ya pilih yang rajin ke masjid. Kira-kira begitu. Kalau calonnya dua-duanya bisa baca Al-Quran, yang satu terbata-bata, yang satu lancar, pilih yang lancar. Gitu kira-kira lah. Ya, artinya apa? Jangan sampai kita menjadi seorang bapak, ketika pemuda nanya pemuda yang jatuh cinta kepada putri kita, Fulan, kalau kamu jadi melamar dan menikah dengan putriku, sebulan kamu mau ngasih nafkah berapa juta? Anak perempuanku tinggalnya mau ngontrak, apa mau di apartemen, apa mau di pesona. Itu sama seperti kebanyakan kita kalau diajak milih pemimpin wani piro. Loh, diajak milih ke wani piro. Iya, soalnya kemarin dia ngasih 200. Kalau Pak Anwar nggak ngasih 200, ya saya milih yang ini. Ya, syukur-syukur Pak Anwar bisa ngasih 300, baru saya ngisi pilihannya Pak Anwar. Dia masih nggak nyadar. Emang 300 akan yakin membuat kita jadi orang kaya? Itu mentok sebenarnya. Perlu kita ajak dialog. 300 yakin akan membuat kita jadi orang kaya? Pak, kebijakan, harga bensin naik, listrik, aturan itu kan pemimpin yang buat kebijakan, pemimpin kita yang milih. Apa ya, pajak mobil saya tahun lalu 2,8. Ya, ini awal Oktober, Pak. Awal Oktober saya udah bayar di TC ya 3,4. Naik berapa tuh? Hah? Kaget ya. Siapa yang membuat kebijakannya? Pemimpin. Pemimpin siapa yang milih? Kita. Jadi apa? 100.000, 400.000, nggak ada gunanya. Wong listriknya tiap bulan naik. Nah, jadi sungguh kalau kita akan melakukan kayak semacam fit and proper kepada calon mantu kita, ya, jadi suami buat anakku, sanggup nggak membantu menjaga hafalannya, begitu baru keren. Anak saya udah pakai hijab,
Kalau kamu nanti jadi menantu saya, kamu sanggup nggak menjaga agar anakku tetap berhijab bersamamu? Jangan mau ngaji honor berapa, ngasih insentif berapa, ngasih gaji berapa, tinggal di mana? Ya sama seperti sekarang. Kalau sudah agama yang diprioritaskan, insya Allah dunianya ngikutin. Sekali lagi, tapi kalau sudah agama makin kacau balau. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mari kita ikut berkompetisi dengan fair, dengan jujur, dengan adil, dengan terbuka, dan semoga kita bukan hanya sekedar menjadi kontestan, dan semoga kita menjadi pemenang. Dan mudah-mudahan kalau yang jadi pemenang orang-orang yang mencintai Islam, umat Islam, insya Allah Islam yakin, hakul yakin, rahmat untuk semuanya, untuk Allahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak Haji, ada yang mengganjal dalam pikiran saya begini, tidak semua ulama itu seperti pandangan yang mengatakan tidak perlu demo-demo, pemimpin itu juga harus dikritik sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang mencemasa. Gimana? Karena mereka punya pengikut juga kan. ya jadi tidak semua ulama katanya seperti, bukan seperti saya, seperti iya. Saya melihatnya ya, Al-Quran masih di awal. Taruhlah saya ustaz, Pak Haji ustaz, kok beda pilihan gitu, padahal kitab sucinya sama ya. Kalau kita mau sama-sama merujuk, sebenarnya titik temunya ada ya. Jadi Al-Quran harus membumi. Nah, Al-Quran sekarang bacaan, pemahamannya juga masih jauh lah secara umum ya, kita umat Islam. Jadi aplikasi ya, wantahkan dengan 6 hal. Jadi kalau enggak 6 hal ya belum cinta. Rumus biar gampang ya, 6 membaca, memahami, mengamalkan. Kebenarannya mutlak, datang dari yang maha benar, jadi nggak ada salah sedikit pun ya. Bayangin 14 abad nggak ada berubah, tata cara sholat dari dulu sampai hari kiamat nggak berubah. Jadi ikut aturan Allah sebenarnya lebih enak. Ikut aturan manusia susah, tiap ganti pemimpin ganti kebijakan ya. Adik-adiknya harus dibeli buku baru lagi, padahal ini buku baru kakaknya banyak, tapi nggak berlaku karena ganti kebijakan. Rumit sebenarnya. Coba ikut aturan Allah, nggak pernah berubah. Cinta kepada Al-Quran itu harus dicuantahkan, diwujudkan lewat 6M. Mengamalkan, praktek. 6. Di bahasa cinta kita kepada Al-Quran ini belum ke cinta yang kedua. Ya wajar lah Pak Haji, kemudian kok Ustadz ini pandangannya begini, pandangannya begini gitu.
Ya kalau kita semuanya menjadikan warisan Rasulullah yang besar itu ditinggalkan buat kita hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah, itu aja benar-benar kita pegang, insya Allah titik temunya akan lebih mudah. Sebenarnya itu Pak Haji. Jadi ya mari kita sama-sama merujuk ya warisan oleh Nabi kita, Kitabullah wa sunnata rasulih. Itu aja Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab.